Baik, perkenalkan, saya Nikita Dewi Maharani, NIM D1A 021537. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi penyelesaian sengketa wajib pajak internasional dengan mekanisme Mutual Agreement Procedure atau biasa disingkat dengan MAP. Belum banyak diketahui, upaya di luar hukum sesuai dengan ketentuan domestik suatu negara, wajib pajak dapat menyelesaikan sengketanya dengan mekanisme Mutual Agreement Procedure atau yang disingkat MAP ini. Dengan dinamika pajak internasional yang cepat berubah selama 5 tahun ke belakang, khususnya pasca munculnya proyek BEPS yang digagas oleh OECD atau biasa kita sebut sekarang ini dengan G20, kemungkinan akan berlangsung lebih panjang. Apalagi adanya pandemi COVID-19 tahun 2020 silam hingga sudah meredanya sekarang pada gilirannya berpotensi memicu setiap negara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk mendukung pemulihan ekonominya. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, sejatinya telah tersedia mekanisme MAP di luar dari upaya hukum yang tersedia dalam hukum domestik suatu negara. Mekanisme ini hanya dapat dilakukan oleh otoritas pajak, suatu negara, dan negara mitra yang terikat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau biasa disebut P3B. MAP sendiri merupakan alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan perpajakan berganda. MAP juga menjadi alternatif penyelesaian sengketa apabila terdapat indikasi otoritas negara mitra menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B atau sengketa transfer pricing. Adapun dalam penyelesaian sengketa pajak internasional melalui mekanisme MAP ini sendiri melalui beberapa tahapan, yakni yang pertama, pengajuan MAP dapat dilakukan jika pengenaan pajak oleh otoritas pajak P3B yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda, misalkan yang terkait dengan transfer pricing. Yang kedua, yaitu permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan oleh wajib pajak dalam negeri warga negara Indonesia melalui Dirjen Pajak atau Otoritas Pajak Mitra P3B melalui pejabat berwenang Mitra P3B sesuai dengan ketentuan dalam P3B. Yang ketiga, permintaan atas MAP dapat dilaksanakan bersamaan dengan upaya keberatan, banding, serta pengguguran atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Syaratnya, materi yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP harus tercakup dalam materi sengketa yang diajukan dalam permohonan itu. Yang keempat, perundingan pelaksanaan MAP dilaksanakan paling lama 2 tahun. Dan yang kelima, dimungkinkan pembaruan permintaan pelaksanaan MAP sepanjang memenuhi beberapa persyaratan. Dari berbagai hal tersebut, pemerintahan terlihat telah menyediakan upaya penyelesaian sengketa pajak internasional yang berkepastian, berotoritas bagi wajib pajak, serta selaras dengan international best practice melalui rezim MAP saat ini. Dan untuk wajib pajak, hal ini tentu dimanfaatkan terutama jika melihat dinamika pajak internasional yang bergerak cepat dan rentan terjadi sengketa. Sekian dari penjelasan saya hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan.